Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang bab 1, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kompetensi dasarnya yang pertama, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah, menyajikan dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah, macam-macam kitab Allah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab Allah? Nah, pengertiannya, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah. Yang pertama, kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat Al-Quran. Nah, yang pertama kitab Taurat, yaitu kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran surat Al-Isra ayat 2. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajar untuk orang-orang yang bertakwa. QS Al-Maidah ayat 46. Selanjutnya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran sebagai hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh Arab. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Dalil naklinya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulih wal kitabil ladzi nazzala ala rusulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dolalam ba'ida. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmahnya yang pertama, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan menyediakan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan membuktikan keamanannya tersebut dengan amal saleh, sehingga ia akan mendapat banyak kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, terdorong untuk meningkatkan diri karena Al-Quran mendorong umat manusia untuk mempelajari iptek serta meningkatkan ke arah yang lebih maju. Yang ketiga, setiap yang beriman kepada kitabnya akan mendapatkan pahala serta memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya dari mata pelajaran ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengakui, mempercayai, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul-Nya yang berisi tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib hukumnya. Mengingkari salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sama saja dengan mengingkari seluruh kitab-kitab Allah dan mengingkari para rasulnya, ya, malaikat, dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, cukup sekian mata pelajaran dari Ibu kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.